Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpantun dalam matematika. Bunga aster indah berseri, ditanam Kartika di samping garasi. Bumi Jupiter mengelilingi matahari. Dalam matematika disebut rotasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rotasi atau perputaran. Nah, untuk mempelajari rotasi atau perputaran ini, baiklah kita lihat beberapa contoh rotasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita saksikan dulu contoh rotasi dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Pertama adalah perputaran planet, yang mana titik pusat perputarannya adalah matahari. Jupiter, Venus, Neptunus, Bumi, Mars, dan yang lainnya berputar mengelilingi matahari. Kemudian yang kedua yaitu kincir angin yang ada di Belanda. Nah, di mana pusat perputarannya adalah as dari kincir itu. Ketiga yaitu kincir permainan. Nah, kita biasa kalau tempat-tempat rekreasi ada tempat bermain yang berputar dari bawah ke atas. Nah, itu yang titik pusat putarannya adalah ada asnya juga di situ. Setelah kita menyaksikan contoh rotasi atau perputaran dalam kehidupan sehari-hari, baik kita pahami dulu rotasi atau perputaran dalam bahasa matematikanya. Jadi, rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sebesar A derajat terhadap titik pusat rotasi. Serta arah sudut rotasi berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam. Nah, dari tiga ini, dari batasan rotasi, kita ambil kesimpulan bahwa rotasi atau perputaran pada bidang datar ditentukan oleh tiga. Ya. Pertama, titik pusat rotasi, kemudian besar sudut rotasi dalam bentuk derajat, kemudian arah sudut rotasi, yaitu searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, inilah yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas rotasi atau perputaran sebuah segitiga ABC. Kita ambil titik A, B, dan C. Akan kita putar dengan besar sudut putarannya adalah 90 derajat. Berlawanan arah jarum jam. Berarti besar sudutnya positif. Kita perhatikan dengan titik pusat putarnya adalah pangkal koordinat atau O, 0,0. Kita lihat perputaran titik A, B, dan C yang ada pada segitiga. Nah, sehingga titik A pindah ke kuadran kedua, B juga ke kuadran kedua, dan C juga pindah ke kuadran kedua. Sekarang kita tulis bagaimana kita menjelaskan rotasi ini. Yang pertama, kita lihat titik A, 6,1, pindah. Ya. Ini yang biru. Pindah ke titik A aksen, yaitu bayangan dari A setelah diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, yaitu koordinatnya menjadi negatif 1,6. Nah, di sini kita tulis titik A 6,1 dirotasikan dengan pusat O atau 0,0 sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, maka A aksen negatif 1,6. Nah,
Kemudian kita lihat titik B yang 6,5. Titik B 6,5 dirotasikan terhadap titik pusatnya, yaitu O, pangkal koordinat, sebesar 90 derajat, berlawanan arah jarum jam, maka bayangan koordinat titik B adalah negatif 5,6. Nah, kemudian yang C. Nah, titik C yaitu 3,3 kita rotasikan yaitu atau dirotasikan terhadap titik pusat rotasinya O, ya ini pangkal koordinat, sejauh 90 derajat atau besar sudut putarnya 90 derajat, berlawanan arah jarum jam, sehingga B aksen adalah negatif 3,3. Nah, dari ini kita lihat berubah 61 negatif 6 negatif 1 6. Kita perhatikan di sini perubahan koordinat 6 5 negatif 5 6 3 3 menjadi negatif 3 3. Jadi pindah nih. 6 pindah ke belakang menjadi ordinat, 1 menjadi absis. Demikian juga nih, perhatikan. Nah, tandanya sini positif, yang tadi ordinat negatif, positif di sini menjadi X menjadi negatif 1. Jadi sini kalau kita ambil kesimpulan, yaitu P misalnya X secara umum, Y dirotasikan terhadap pusat koordinat, yaitu pangkal koordinat 0,0 sebesar 90 derajat, berlawanan arah jarum jam, maka bayangan titik P adalah negatif Y, X. Nah, kesimpulannya, jadi titik P dirotasikan terhadap titik O 0,0 sejauh 90 derajat, berlawanan arah jarum jam, maka P aksen adalah negatif Y, X. Nah, ini rumus umumnya. Selanjutnya, kita akan mencoba merotasikan atau memutar titik yang tadi sejauh 180 derajat berlawanan arah dengan jarum jam. Perhatikan perpindahannya dengan cara berputar. Ya, pindah ke kuadran yang ketiga. Jadi A pindah ke kuadran ketiga, B, C juga sama. Sekarang kita lihat cara kita menulis dari rotasi tersebut. Yang pertama, titik A 6,1 kita putar, ya, dirotasikan sejauh dengan pusat O atau pangkal koordinat sejauh 180 derajat berlawanan arah jarum jam, maka nah berdasarkan dari gambar tadi kita lihat A aksen yaitu negatif 6, negatif 1. Kita lihat ya yang kedua, titik B. Titik B dirotasikan dengan pusat rotasi adalah O, pangkal koordinat, sebesar 140 derajat, berlawanan arah jarum jam, maka kita lihat sini B-nya, yaitu koordinat titik B aksen adalah negatif 6, negatif 5. Kemudian titik C, kita lihat, dirotasikan, R ini lambang dari rotasi, terhadap pangkal koordinat sebesar 180 derajat berlawanan arah jarum jam, maka koordinat bayangan titik C adalah negatif 3,3. Nah, kalau kita amati di sini 6 negatif 6. Tandanya berubah. 1 negatif 1. 6 negatif 6. 5 negatif 5. 3 negatif 3, 3 negatif 3. Jadi berlawan arah semuanya, berubah. Tapi tidak pindah. Absis tetap absis, bilangannya ordinat tetap ordinat. Cuma tandanya yang berubah kalau diputar 180 derajat. Lalu kita buat rumus. Nah, jika P, X, Y dirotasikan terhadap pangkal koordinat atau O sebesar 180 derajat berlawanan arah jarum jam, maka P aksen adalah
negatif X, negatif Y. Nah, kalau awalnya jadi negatif, berarti menjadi positif bayangannya. Jadi kebalikannya. Nah, kesimpulannya, jadi kalau ada soal bunyinya seperti ini. Jika titik P, X, Y dirotasikan terhadap titik O atau pangkal koordinat sejauh 180 derajat berlawanan arah jarum jam, maka bayangan titik P atau P aksen adalah negatif X, negatif Y. Nah, demikian rotasi dengan memutar beberapa buah titik dengan pusat rotasinya adalah pangkal koordinat, kemudian sebesar 90 derajat dan 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Setelah kita bahas rotasi beberapa buah titik terhadap pangkal koordinat sebesar 90 derajat dan 180 derajat serta berlawanan arah jarum jam, sekarang untuk selanjutnya adalah mengerjakan soal kompetensi. Selamat mengerjakan. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Sampai berjumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.